Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marliana. Di sini saya akan menyampaikan materi pengembangan anak usia dini holistik integratif untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah pendekatan dan model pembelajaran PIAUD. Pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan dan sistematis. Holistik artinya yaitu penanganan anak usia dini secara utuh ataupun menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak. Integratif ataupun terpadu yang bermakna penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. Maka, PAUD holistik integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh ataupun menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan untuk semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat. Tujuan pengembangan anak usia dini holistik integratif itu ada dua, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Yang pertama yaitu tujuan umumnya. Tujuan umum dari pengembangan anak usia dini holistik integratif terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan khususnya, yang pertama terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur. Yang kedua, terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada. Ketiga, terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah. Keempat, terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik integratif. Pendidikan anak usia dini dalam kajian teoritis dan empiris dan kebijakannya pada periode 5 tahun, periode pertama kehidupan anak merupakan masa emas atau golden period. Pengertian dari pendidikan anak usia dini yaitu suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohaninya agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, PAUD merupakan lembaga pendidikan yang memegang peran dan posisi kunci dan fundamental dalam mengoptimalkan potensi anak. Karena pengalaman PAUD memberikan pengaruh yang membekas sehingga melandasi proses pendidikan dan perkembangan anak selanjutnya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu terpusat pendidikan pada PAUD ada 3. Pertama, keluarga, kedua, lembaga pendidikan, dan yang ketiga, melalui lingkungan.
Gautama menyatakan bahwa penanganan anak perlu dilakukan secara holistik dan integratif dari aspek medis dan neurologi, kultural maupun edukatif. Mengingat perangsangan dan pemrograman yang salah atau kurang pada masa usia dini dapat berakibat buruk pada perilaku masa dewasanya kelak. Kondisi PAUD di Indonesia saat ini masih bersifat parsial ataupun belum memenuhi seluruh aspek kebutuhan esensial anak. Rendahnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan, serta para pemangku kepentingan tentang pentingnya pengembangan anak usia dini yang holistik integratif. Kualitas pengelolaan masih kurang profesional, fasilitas pelayanan yang kurang memadai, distribusi dan kualitas sumber daya manusia masih kurang merata, keterbatasan dana, dan lemah. Solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama menjalin kerjasama dengan pihak atau lembaga yang mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada anak, termasuk diantaranya Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Komisi Perlindungan Anak atau KPI atau KPA, Yayasan Kesejahteraan Anak atau YKAI, Lembaga Perlindungan Anak atau LPA. Yang kedua melalui parenting. Aspek yang harus ditingkatkan pada anak dengan menggunakan pendidikan holistik, yaitu melalui aspek pendidikan, kesehatan dan gizi, aspek pengetahuan, deteksi dini tumbuh kembang anak, dan aspek perlindungan. Keholistikan peran lembaga dalam pengembangan PAUD, terjalinnya hubungan yang harmonis antara lembaga terkait sehingga memperkecil rasa ego sektoral yang selama ini sangat kuat. Terwujudnya program bersama dari lembaga terkait dengan sasaran anak usia dini, mengoptimalkan peran masing-masing lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya, menghindari adanya program yang tumpang tindih dari lembaga-lembaga terkait sehingga berdampak pada pemborosan biaya. Terwujudnya sinkronisasi program dari masing-masing lembaga terkait untuk mengoptimalkan potensi anak. Dengan demikian, layanan yang menyeluruh ataupun holistik yang meliputi layanan pendidikan, pengasuhan, perawatan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak dengan mengintegrasikan berbagai lembaga terkait menjadi sangat penting guna mengoptimalkan potensi anak. Merancang PAUD holistik integratif itu yaitu melalui yang pertama perencanaan. Dalam perencanaan kita harus mengidentifikasi potensi lembaga PAUD tersebut, lalu menentukan kebutuhan yang terkait dengan program holistik integratif, baik itu kebutuhan pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Lalu menyusun draft rencana program tahunan penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif, kemudian menyusun draft rencana anggaran selama 1 tahun. Lalu mendiskusikan draft tersebut, rencana program dengan mengundang orang tua, stakeholder, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Kemudian sosialisasikan program penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif itu kepada semua pihak yang terkait. Lalu menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Menggali dana dari berbagai sumber yang tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, melalui pelaksanaan. Kegiatan pembelajaran adalah wujud dari layanan pendidikan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing lembaga. Sebaiknya pendidik dan tenaga kependidikannya dapat memilih dan memilah metode, media, sumber belajar, sarana, serta waktu pembelajaran sesuai dengan tahapan usia, tumbuh dan kembang anak yang sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD.
Bentuk parenting yang dapat dilakukan guna mewujudkan kesepahaman antara pendidik dan orang tua dalam mendidik, yaitu pertama melibatkan orang tua di kelas sebagai peserta didik. Kegiatan ini dapat dilakukan selama 6 bulan sekali. Per 6 bulan sekali, lalu memberikan penyuluhan tentang berbagai mendidik anak yang tepat sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini dapat dilakukan 1 bulan sekali. Kemudian bentuk lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi baik lembaga maupun orang tua untuk lebih mengoptimalkan kualitas pembelajaran. Dalam pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga yang berkompeten seperti Dinas Pendidikan, Himpaudi, IGKTI, atau lembaga lain yang terkait. Layanan kesehatan dan gizi meliputi beberapa hal, yaitu meliputi kesehatan badan dan kesehatan gizi. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan badan minimal 2 bulan sekali, kesehatan gigi minimalnya 4 bulan sekali. Pemberian vitamin dan vaksinasi yang dilakukan oleh tenaga medis. PAUD dapat bekerja sama dengan bidan, dokter, ataupun dinas kesehatan puskesmas yang terdekat. Deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi tumbuh kembang anak harus dilakukan oleh lembaga PAUD untuk mengetahui sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Yang pertama, melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, deteksi perkembangan anak, emosi anak, gangguan berbicara, dan gangguan pendengaran. Itu semua dilakukan oleh pendidik ataupun tenaga kependidikan yang terlatih, bekerja sama dengan dinas kesehatan ataupun puskesmas setempat. Dilakukan 1 bulan sekali atau secara berkala sesuai usia anak. Pengasuhan dan perawatan. Dalam pengasuhan, salah satu kebutuhan esensi anak yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, tingkah laku dan praktik-praktik pengasuhan, memenuhi kebutuhan makan, menjaga kesehatan, memberikan stimulasi, dukungan sosial, dan lain-lainnya. Ciri-ciri dari pengasuhan tersebut adalah hubungan kasih sayang, kelekatan atau keeratan hubungan yang tidak terputus, interaksi dengan memberikan rangsangan, hubungan satu orang pengasuh, melakukan pengasuhan anak di rumah sendiri. Perawatan hendaknya dilakukan sejak anak masih usia dini. Melalui perawatan yang baik, pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Perawatan yang perlu dilakukan oleh orang tua di antaranya adalah perawatan kesehatan, fisik, lingkungan, dan perawatan lainnya. Perlindungan anak. Anak mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa. Mereka juga mempunyai hak yang harus dihargai dan dilindungi. Itu tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang hak anak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dan kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan dari perlindungan anak ini yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal yang perlu mendapatkan perlindungan yaitu perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, diskriminasi, eksploitasi, human trafficking, dan tindakan asusila lainnya. Kemudian solusi yang dapat diberikan yaitu sosialisasi lembaga PAUD, pendidik, orang tua, ataupun masyarakat, pengadaan seminar, orientasi, sarasehan, kunjungan rumah, atau dalam bentuk parenting. Parenting merupakan pendidikan ke orang tua, bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua tentang cara mendidik, merawat, dan mengasuh anak usia dini secara tepat. Kegiatan parenting diharapkan dapat mewujudkan adanya keselarasan atau sinkronisasi antara pendidik dan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak.
Adapun jenis-jenis kegiatan parenting itu adalah per kelompok pertemuan orang tua. Yang kedua, membuat kelas orang tua. Ketiga, keterlibatan orang tua di dalam kelas. Selanjutnya, keterlibatan orang tua pada setiap kegiatan di luar kelas, serta didik dan konsultasi dengan ahli yang terkait dengan anak usia dini. Parenting. Kegiatan pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD holistik. Yang pertama monitoring, yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun atau tidak, dan apakah ditemukan permasalahan atau hambatan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan. Supervisi. Dalam kegiatan supervisi, supervisor dapat memberi masukan atau membantu memecahkan berbagai masalah atau hambatan yang dialami oleh lembaga ataupun pihak lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif. Evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi ini dapat diketahui apakah lembaga PAUD berhasil, cukup berhasil, atau kurang berhasil dalam menyelenggarakan program PAUD holistik dan integratif. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Kemudian evaluasi dapat dilakukan pada akhir semester dan akhir tahun pembelajaran. Pelaporan dilakukan secara tertulis oleh lembaga PAUD pada akhir semester atau akhir tahun pembelajaran. Yang kedua, pelaporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga PAUD dalam penyelenggaraan. Tindak lanjut penyelenggaraan PAUD holistik integratif, yaitu berdasarkan keholistikan berdasarkan standar PAUD. Tindak lanjutnya yaitu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan, menjaga konsisten dalam penyelenggaraan, artinya menjaga keberlangsungan program, siap menjadi PAUD holistik dan integratif sebagai percontohan bagi lembaga-lembaga PAUD lainnya. Keholistikan berdasarkan standar PAUD melakukan stimulan pendidikan dan membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif. Mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Kurikulum PAUD holistik integratif. Ada beberapa dalam pelayanannya, yaitu melalui pelayanan yang holistik. Melalui pelayanan yang holistik, pemenuhan atas kebutuhan anak usia TK 4-6 tahun yang dilayani secara esensial, utuh, dan terpadu. Melalui pelayanan yang sistematik dan terencana, mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan. Yang kedua, melalui pelayanan yang tidak diskriminatif, artinya memberikan pelayanan sesuai kebutuhan anak usia 4-6 tahun tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku, dan agama, dengan tetap memperhatikan 4 prinsip hak anak, yaitu kepentingan terbaik untuk semua, perkembangan hidup, menghargai pendapatnya, dan non-diskriminasi. Berbasis budaya yang konstruktif. Pemberian layanan anak usia 4-6 tahun dengan menggali budaya-budaya lokal yang konstruktif dalam bentuk layanan kegiatan bermain anak. Kurikulum PAUD holistik integratif. Good governance. Adanya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan pendidikan anak TK holistik integratif. Berorientasi pada kebutuhan anak, misalnya kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak.
Belajar melalui bermain dengan menggunakan media edukatif dan sumber belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi anak. Lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Menggunakan pembelajaran terpadu. Misalnya, di dalam pembelajaran TK harus menggunakan konsep pembelajaran terpadu yang dilakukan melalui tema. Tema yang dibangun harus menarik dan dapat membangkitkan minat anak dan bersifat konstekstual. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup yang dilakukan sebagai pembiasaan. Misalnya mengembangkan keterampilan hidup melalui berbagai proses pembiasaan ini dimaksudkan agar anak belajar untuk menolong diri sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab serta memiliki disiplin. Pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan stimulasi pada anak usia TK jika dimungkinkan dapat memanfaatkan teknologi untuk kelancaran kegiatan, misalnya melalui televisi, radio, komputer, TV. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk mendorong anak menyenangi gaya belajar anak. Pembelajaran bersifat demokratis. Proses pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, bertindak, berpendapat, serta berekspresi secara bebas dan bertanggung jawab. Jenis pembelajaran bahan ajar PAUD holistik integratif ataupun model pembelajarannya. Ada beberapa. Yang pertama, model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman, model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, model pembelajaran area, model pembelajaran berdasarkan sentra. Model pembelajaran klasikal. Suatu pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Sarana pembelajaran terbatas dan kurang memperhatikan minat anak secara individu. Sedangkan model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengamanan. Dengan pembelajaran ini, anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok masing-masing. Masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dan secara bergantian. Pada model pembelajaran berdasarkan sudut kegiatan, model pembelajaran berdasarkan sudut merupakan pusat kegiatan. Alat-alat kegiatan yang disediakan bervariasi, sering diganti sesuai dengan tema dan subtemanya. Model pembelajaran area. Pada model ini memberikan kesempatan kepada anak dalam memilih kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran ini untuk memenuhi kebutuhan anak dan menghormati keberagaman budaya serta menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Yang terakhir, model pembelajaran berdasarkan sentra. Pada proses pembelajaran ini yang dilakukan dalam lingkaran dan di sentra bermain. Guru bersama anak duduk dengan posisi melingkar dan saat dalam lingkaran, guru memberikan pijakan pada anak sebelum dan sesudah bermain. Dalam membuka sentra, setiap hari disesuaikan dengan jumlah kelompok setiap TK. Keterpaduan kurikulum bermain kreatif. Menurut Dodge dan Kolker, filosofi kurikulum bermain kreatif didasarkan pada 4 pertanyaan, yaitu agar anak membangun kemampuan sosial dan emosionalnya. Kedua, agar anak berkembang dengan dipengaruhi budayanya. Ketiga, anak mengembangkan kemampuan fisiknya. Yang keempat, anak belajar untuk keterpaduan kegiatan bermain dan permainan. Ada beberapa, yaitu berkreasi terhadap objek creation dalam bentuk cerita bersambung, permainan drama kreatif
gerakan kreatif, pertanyaan kreatif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.